Bisnis atau usaha kopi keliling ini belum ada waktu itu. Jadi bismillahirrahmanirrahim, saya mulai sendiri, saya coba sendiri. Di 20 September 2024 itu saya mulai dorong sendiri gerobaknya. Itu diskusi, bagaimana nih percepatan untuk scale up bisnis kopi keliling. Kalau kita cuma mengandalkan satu gerobak, satu unit, scale up-nya lama. Kalau kita mengandalkan ngumpulin modal, makin lama. Sejauh ini mungkin tantangan, kalau kita bicara yang enak, mungkin sekarang kelihatannya sudah enak ya dengan segala ini. Apa tantangan paling berat yang pernah dialami dalam proses usaha kopling ini? Kalau untuk kesan kampus luar biasa, keren, megah, estetik ya, estetik. Halo Sobat Unizar, bertemu lagi dengan saya Adi Prayuda di Unizar Talks pada hari ini 11 Juni 2025. Di samping saya telah hadir seorang pengusaha dari Lombok yang luar biasa, masih muda, semangatnya sangat menginspirasi banyak orang. Owner Kopling, Kopi Keliling, Mas Damian Firdaus. Terima kasih Mas Damian sudah hadir di Unizar. Gimana, sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Udah luar biasa. Kami lihat perkembangan bisnisnya keren banget, makanya mau hadir di sini. Siap. Terima kasih sekali. Maksudnya kami mau dapat cerita, inspirasi tentang semangat perjuangannya membangun kerajaan kopling ini. Boleh nggak diceritain dulu? Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal semua penonton. Nama saya Damian Firdaus. Jadi awal saya bangun Kopi Keliling Lombok ini tepatnya itu September 2024. Ya, jadi kalau flashback ke belakang mungkin sekitar 8-9 bulan yang lalu. Oke, jadi di September itu saya mulai bangun Kopi Keliling di seputaran Kota Mataram dulu awalnya, ya kan. Tapi sebelum saya bangun, yang saya kumpulkan pertama itu data lapangan, Mas Ardi. Ya kan, jadi saya keliling Kota Mataram, Ampenan, Cakra, ternyata bisnis atau usaha kopi keliling ini belum ada waktu itu. Jadi bismillahirrahmanirrahim, saya mulai sendiri, saya coba sendiri. Di 20 September 2024 itu saya mulai dorong sendiri gerobaknya. Ya kan, jadi selama di lapangan itu ya saya jalan sendiri, nyari-nyari market, mangkal, jualan. Ya alhamdulillah untuk hari pertama waktu itu, saya ingat banget ya karena itu sejarah banget ya. Jadi saya itu nongkrong mangkal jualan di Jalan Pemuda. Dekat kampus di Jalan Pemuda sana. Ya memang trafiknya rame, tapi orang belum aware. Ya belum tahu apa sih ini gerobak merah tulisan 8.000 ya kan. Akhirnya ada beberapa yang sampai putar balik nanya, Mas ini apa? Oh saya jualan es kopi. Harga berapa? Nah, ada menunya kan? Oh silakan ini menu kami. Artinya dia penasaran, dia coba. Akhirnya dia beli. Saya ingat banget 25 orang yang beli hari pertama. Ya udah, jadi saya ngelihat potensi kopi keliling ini bagus, tapi harus melewati beberapa proses panjang. Karena membangun brand baru, jenis usaha yang baru di Kota Mataram, di NTB ini butuh proses, ya kan. Akhirnya di 1 bulan pertama itu saya berjuang ke sana kemari, mangkal dan menggunakan platform medsos. Ya mulai terbangun marketnya. Orang-orang mulai kenal dan alhamdulillahnya produk dari kopi keliling diterima sama masyarakat, seperti itu Mas Ardi. Jadi banyak yang suka ya dengan produk alhamdulillah, itu ya? Alhamdulillah. Kalau dibilang banyak yang suka, saya ngelihat data penjualan, ya kan. Jadi penjualan saya itu di awal-awal minggu pertama mungkin di angka 50, 70, 80 gelas per hari. Minggu-minggu awal, ya kan. Tapi namanya kita berproses, kita ikutin step by stepnya. Di minggu kedua, minggu ketiga udah naik. Penjualan mulai angka 100 gelas per hari, besoknya 120, ya alhamdulillah. Sampai akhirnya tembus waktu itu saya coba buat 250 gelas. 250 waktu itu, gelas? Ya, per hari. Sendiri? Iya, masih sendiri. Itu ya alhamdulillah ya, karena the power of medsos, the power of connection dan network.
Jadi waktu itu sudah mulai banyak request. Oh, mangkalnya di mana, jualannya di mana, jam berapa. Jadi mereka udah pada nanyain. Nah, akhirnya saya buat jadwal di media sosial, jadwal mangkal, jadwal rute keliling kita. Itu membantu banget. Membantu banget dalam artian netizen yang pengen cicipin atau yang sudah cocok dengan kualitas produk kopi keliling Lombok pada nyariin. Gampang nyarinya akhirnya. Nah, yang tadi balik ke cerita yang tadi, dari 250 gelas yang saya jual ternyata demand atau orang yang pengen es kopi keliling itu ternyata tinggi. Seperti itu. Jadi dari saya pribadi, kalau saya mengandalkan cuman satu gerobak 250 gelas per harinya itu tidak cukup. Tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan orang kopi di Kota Mataram aja. Nah, akhirnya saya dengan semua data yang saya kumpulkan, saya kontak konsultan bisnis. Nah, sementara ini kita masih jalan, masih kerja bareng dengan Infinity General Consultant sebagai konsultan bisnis kami. Itu diskusi bagaimana nih percepatan untuk scale up bisnis kopi keliling. Kalau kita cuma mengandalkan satu gerobak, satu unit, scale up-nya lama. Kalau kita mengandalkan ngumpulin modal, makin lama, ya kan? Nah, akhirnya dari konsultan bisnis menyarankan untuk menggunakan metode franchise. Ya kami diskusi, godok dulu, ya kan? Seperti apa konsepnya, seperti apa metodenya. Akhirnya ketemu konsep franchise. Ya udah, Bismillah, yuk kita jalan. Seperti itu. Dan alhamdulillah dengan konsep franchise ini orang makin tahu bahwa ini produk putra daerah NTB. Seperti itu, Mas Ardi. Wah, luar biasa ya. Dalam waktu berapa lama ngedorong sendiri sampai akhirnya mulai ada anak-anak dari gerobak kopling ini? Itu saya total hampir 2 bulan. 2 bulan dari September ke Oktober, Oktober ke November. Setiap hari? Setiap hari. Nggak ada liburnya itu? Ya, kalau jadi gini Mas Ardi, kalau saya libur, ya kan, artinya teman-teman customer, teman-teman yang pengen cobain kopi keliling ini, dia jeda 1 hari. Misalnya kalau saya ambil libur nih, jadi artinya dengan tempo atau durasi kerja yang kurang dari 8 jam, ya kan, ngapain saya ambil libur? Ya kan, waktu istirahat saya panjang, Mas, karena masih sendiri, ya kan. Jadi waktu itu durasi saya bawa gerobak keliling jualan itu mulai dari jam 9 pagi, paling telat, paling lama saya selesai jualan itu jam 5 sampai jam 6 sore. Dan itu pun kebanyakan nyantai kerjanya gitu kan, cuman mangkal, tungguin pembeli apa semua, ya udah. Karena kopi udah dibuat dari kopi awal, sudah tinggal ready, dituang sama campur es. Tinggal campur es. Jadi nggak perlu proses yang lama. Jadi konsep yang sekarang kopi kopling Lombok ini pakai, bagaimana caranya serving untuk 6-7 gelas dalam 1 menit. Gitu. Jadi kita sudah ada metode itu. Jadi dalam 1 menit 6 sampai 7 gelas itu kita udah siap. Karena kita berbicara waktu. Iya. Metode itu kan karena pernah dilakukan ya. Betul. Jadi tahu banget ya. Karena pernah ngalamin sendiri. Betul. Nah, jadi selama 2 bulan yang saya cerita tadi, Mas Ardi, bulan awal-awal saya jualan, saya masih pakai metode yang pertama, which is metode itu masih konvensional menurut saya. Jadi saya harus packing press gelasnya, taruh di dalam unit gerobak, dan itu space-nya terbatas. Itu metode pertama, ya kan. Jadi saya waktu itu karena saya pakai metode pertama, mungkin kurang dari 100 cup saya bisa bawa dalam 1 gerobak. Tidak maksimal, ya kan. Itu yang pertama. Setelah 2-3 minggu jalan, kayaknya kita coba deh metode yang baru, pakai botol literan. Botol literan. Nah, botol literan ini itu kan basic semua, ya kan. Kopling original semua, tinggal campurin sirup ketika ada yang mau varian lain, rasa yang lain. Tapi metode itu menghambat atau memperlambat varian lain untuk terjual. Ya, karena orang ngelihatnya basicnya aja. Nah, karena saya pribadi berpikir bagaimana caranya upselling kan. Upselling ini harus menjual menu yang lain dengan harga yang lebih tinggi. Nah, seperti itu. Jadi
Setelah 2 minggu saya jalanin metode yang kedua, coba deh kita pakai metode yang ketiga. Nah, metode ketiga ini menggunakan botol kecil yang 200 ml. Itu kita langsung sudah campur varian semua yang ada di menu kita. Dan kuantitinya kita atur. Nah, jadi dari 200 gelas yang 200 cup yang kita bawa, kita atur mana varian yang kita bawa banyak, mana yang agak sedang, sedikit, mana yang sedikit, seperti itu. Dan itu sampai saat ini itu yang paling berhasil, yang paling lancar perjalanannya. Iya, dengan metode itu ya. Betul, metode yang ketiga. Betul-betul dipelajari langsung di lapangan. Betul. Nah, saya itu ilmunya memang di lapangan, Mas. Jadi saya pun mengumpulkan data selama 2 bulan saya di lapangan itu, baik iklim, traffic, bahkan daya beli. Gitu itu penting karena data yang saya kumpulin ya menyangkut semua hal, aspek yang membuat usaha saya bisa running well, running jalan. Iya, betul. Daya beli itu mempengaruhi nanti kita menghargai ini berapa, produk ini berapa. Betul. Nah, rasa juga kan pasti, datanya pasti. Nah, jadi untuk setting harga pun sebelum saya mulai jualan, saya survei harga berapa yang layak untuk target market saya, Mas Ardi, ya kan? Karena memang untuk target market kopi keliling gerobakan kayak begini menengah ke bawah, ya kan? Menengah ke bawah, yang artinya satu dari harga terjangkau, yang kedua dari mereka pengen dapetin gampang dan kita jemput bola, kita datangin mereka seperti itu. Nah, jadi setting harga pun kita sudah ngelihat potensi harga berapa yang terjangkau dan layak kita jual ke masyarakat. Target kita ya. Itu, iya. Luar biasa. Kalau dari rasa sampai nemu rasa yang sekarang itu pasti trial error. Betul sekali. Itu berapa lama sih trial errornya, kemudian ditemukanlah komposisi ini karena data apa? Oh ya, jadi begini. Karena waktu itu pembuatan satu unit ini memakan waktu hampir 1 bulan ya. Nah, jadi ketika unit perdana saya ini lagi dibuat, waktu 1 bulan itu saya pakai R&D, ya kan, nyoba-nyoba resep apa semua. Jadi semua resep, semua bahan baku itu saya kumpulin, saya coba satu-satu, saya buat formulanya, saya catat, dan yang utama tester. Nah, jadi tester ini penting kan, ketika produk ini sudah jadi dan saya cicipin juga, oke, boleh nih, ya kan, tapi itu kan lidah saya, bukan lidah awam atau orang umum. Akhirnya saya undang beberapa teman saya yang benar-benar ngerti kopi, yang benar-benar tahu karakter kopi. Jadi saya kumpulin sekitar 10-20 orang, saya tanyain, bro, ini saya lagi riset produk kopi, saya mau jualan, tolong bantu review, ya kan. Artinya saya pengen tahu mereka nih, ya kan. Setelah saya buatin kopi saya, ya kan, terus mereka cicipin, pengen tahu karakter saya gimana, karakter produk saya seperti apa. Akhirnya mereka cicipin, dari 20 orang teman-teman yang cicipin itu, 95% bilang layak. Ya kan, yang sisanya dia nggak ngopi aja, gitu loh. Ya kan? Nah, jadi 95% teman saya bilang, kok layak kok nih untuk harga 8 sampai 15 ribu. Nah, dari situ, dari pendapat teman-teman inilah saya pede. Ya udahlah, bismillah, saya coba. Ya, artinya karena ini dibuat massal, ya kan, memang kita berbicara selera. Tapi karena ini kita buat massal, kita buat banyak, ya jadi masih saya anggap layak untuk dikonsumsi massal, seperti itu. Tapi kalau mereka mau yang kopinya yang agak strong, ya kan, last creamer atau last yang lain, ya itu kan custom. Silakan buat sendiri, ya kan, kayak begitu. Seperti itu, Mas Andi. Oke, jadi penuh dengan riset dulu sebelumnya, pasti, menentukan target market, pricing dan lain sebagainya, dan itu dilakukan ya. Itu keren, terjun ke lapangan untuk tahu kondisi. Ini keren banget itu. Jadi selama 2 bulan itu saya mapping area, contoh waktu itu di Taman Budaya, depan Taman Budaya PUPR Majapahit itu saya coba 3-4 hari di sana. Bagaimana trafficnya? Saya kumpulin data. Udah gitu, sudah selesai 4-5 hari saya di Majapahit, coba saya ke Ex Bandara Udayana. Saya coba 4-5 hari, saya lihat bagaimana potensinya, terus teman-teman yang lalu lalang, marketnya seperti apa di sana. Saya kumpulin data.
Setelah itu eks bandara selesai, saya coba di Cakra, saya coba di Ampenan. Nah, semua titik-titik mangkal kita sekarang ini itu sudah ada datanya, gitu. Jadi ketika saya nambah unit, ya kan, mereka sudah ada market ketika mangkal di masing-masing titik yang tadi itu saya ya. sebutin, Keren. seperti itu. Luar biasa nih, berbasis data nih. Betul, penting. Karena emang kalau usaha dengan modal nekat bismillah tanpa data, tinggal tunggu tumbang. Betul. Serius. Betul. Ya itu yang saya baca sekarang. Iya, Semua memang menggebu-gebu nih pengen buka usaha. Wah, gue pengen punya usaha. Saya harus punya usaha ini. Betul, boleh, semangat boleh. Tapi kalau tidak dibarengin data, kayaknya kamu perang tanpa tameng. Seperti itu, cuman ngandelin pedang aja. Kayak gitu. Ya, ini yang perlu dicontoh dan Ya. inspirasi untuk para entrepreneur atau calon-calon entrepreneur Amin, ya. amin, Bahwa betul, di dunia ini sekarang dengan kondisi saat ini persaingan yang kompetitif. Ya. Di dalam dunia usaha nih data itu kemampuan untuk menganalisis data Ya, ya. dan menciptakan value produk itu luar biasa dan itu diterapkan oleh Mas Damian gitu. Alhamdulillah. Ya. Kalau sekarang nih sudah berapa gerobak sih seluruh Indonesia? Amin ya Allah, amin, amin. Alhamdulillah ya, kalau untuk saat ini kami total ada sekitar hampir 70. Hampir 70 ya. 70 gerobak. Jadi 65 yang sudah operate, 7 lagi on process. On process, ya. Itu di NTB. NTB alhamdulillah udah clear. NTB itu di semua kabupaten ada alhamdulillah. Terus yang kemarin kita sudah running itu Denpasar, Bali sama Malang, Jawa Timur. Malang Jawa Timur ya. Malang, di Malang, Balinya di Denpasar. Denpasar ya. Dan di Pulau Lombok dan Sumbawa lah di Lombok, NTB di Sumbawa, semua ya. kabupaten kayaknya Semua ada ya. ada, siap. 65 mau 70. Mau 70 betul. Luar biasa. Ini keren banget. Lagi kita prospek Mojokerto. Mojokerto ya di Mojokerto. Jatim ya. Ya, insya Allah. Sampai ke sana juga. Ya, amin, alhamdulillah. Rasanya sama nggak dengan yang Lombok? Pasti. Kalau yang di itu sama Pasti ya? sama, pasti sama. Kenapa kita berani meyakinkan tiap outlet kami harus sama? Kami di Kopling Lombok itu sudah ada sistem, sistem quality control. Nah, jadi tiap area ketika kami buka cabang, contoh kayak Denpasar, kayak Malang, itu kita tempatkan satu supervisor untuk quality control. Dan di tiap area-area yang kami open, kami buka, itu sudah ada production house. Oh. Wajib, Iya, iya. wajib. Karena kenapa? Satu, produksi yang terkontrol, ya kan. Terus sudah gitu SOP dari perusahaan tetap kita update tiap hari. Iya betul. Karena rasa tuh sensitif banget. Betul. Kalau orang udah cocok sama ini berubah dikit aja rasanya dia pasti komplain Ya, tuh. itu terjadi, benar. Pernah terjadi? Sering terjadi. Artinya begini, ketika ini kan produk olahan ya, produk olahan. Yang let's say ketika mereka jualan hari Senin tidak sold out, masih ada sisa, Oke. ya kan? Mereka simpan untuk dijual besoknya, ya kan? Nah, ketika mereka tidak menyimpan dengan baik, dengan aturan yang sudah kami buat, itu rasa akan berubah. Iya. Nah, jadi ketika customer kami membeli kopling di hari yang lain, maksudnya barang kemarin nih, barang kemarin, sebenarnya itu masih layak. Tapi ketika penyimpanannya tidak tepat, merubah rasa. Nah, kopling ini sudah ada loyal customer. Dia sudah peka dengan rasa kopling. Alhamdulillah ya, karena faktor branding tadi. Jadi ketika dia cicipin, kok beda rasanya? Mereka langsung kontak call center kita atau langsung DM di Instagram. Dia nanya, Mas, kami beli di unit ini rasanya beda. Oke, mohon maaf ya, seperti biasalah. Dialog antara customer dan customer service. Jadi oh iya, kami mohon maaf, silakan ambil yang baru, baru kita cari apa masalahnya. Seperti itu. Tapi memang itu resiko F&B. Itu resiko, cuman bagaimana kita meminimalis resiko itu, Mas Ardi. Ya seperti itu. Makanya tiap-tiap area kita punya supervisor ya, untuk quality control. QC-nya. Itu mungkin salah satu tantangan ya, Mas, yang dijalani sekarang dengan semakin membesarnya kopling ini. Alhamdulillah. Untuk sejauh ini mungkin tantangan, kalau kita bicara yang enak mungkin sekarang kelihatannya sudah enak ya dengan segala ini. Apa tantangan paling berat yang pernah dialami dalam proses usaha kopling ini? Kalau tantangan ya, kalau boleh curhat ya Mas Ardi, kami tantangan sebenarnya regulasi. Regulasi. Artinya begini Mas, ini yang saya alami langsung ketika saya running di Malang.
Oke. Di Malang. Artinya di Malang ini kami pemain baru, Mas. Betul. Pemain baru karena sebelumnya kompetitor sudah banyak duluan. Ya kan, cuman oke lah. Namanya open market kan, pasar bebas, kita bebas masuk. Yang penting kulo nuwun. Izin dulu, permisi. Lah, akhirnya kita jalan. Regulasi yang jadi permasalahan adalah kami UMKM metode baru masih sering ditertibkan sama Pol PP terutama, ya kan. Kami mengerti mereka menjalankan tugas, ingin kotanya rapi, asri, bersih, seperti itu. Kami mengerti. Cuman kami kan sebagai UMKM, ya kan, dengan metode baru seperti ini butuh arahan. Apa regulasi untuk UMKM metode baru ini? Ya kan, karena kalau kita berbicara secara dimensi usaha, kita kan nggak jauh beda sama dagang bakso, dagang bakwan, seperti itu kan. Ayo Pak, regulasi kami, apa aturannya? Insya Allah namanya kita cari makan halal, kami siap ikutin regulasi. Ya kan, nah tapi sementara ini belum ada regulasi seperti itu. Artinya di lapangan kami kan melihat potensi area. Ya, katakan misalnya di Kota Malang itu jalan veteran itu potensinya bagus banget. Anak kampus, anak kantoran sering lewat sana. Daerah Soekarno-Hatta di Malang itu bagus. Cuman ya itu tadi, ketika kita mangkal, anak-anak was-was. Was-was ya, ditertibkan. Ya kan? Seperti itu. Maksud saya, kendala kami di lapangan itu sederhana, regulasi. Udah itu aja. Makanya saya sama beberapa teman-teman atau senior-senior yang tanda kutip di sini anggota dewan, saya minta diskusi sama mereka. Abang izin, usaha kami ini sudah banyak mempekerjakan orang. Ya kan, apa nih regulasi untuk kami? Gitu ya, sampai minta kita ya. Minta, tolong kami ini cari makan halal. Banyak orang yang tanda kutip mendapatkan rezeki dari jualan kopi keliling. Artinya daripada mereka jadi pengangguran, ya kan? Ada metode usaha yang baru dan bagus, kan harusnya apa? Diregulasi, diatur, dikembangkan, dibantu. Itu aja harapan kita sebenarnya, Mas Ardi. Karena di lapangan pun ketika kita punya zona hijau, ya kan, zona aman untuk jualan, insya Allah kita nyaman juga jualan seperti itu. Kalau di Lombok? Di Lombok ya kurang lebih sama. Mirip juga ya? Mirip dengan juga. Yang di Malang juga ya? Mirip juga. Cuman lebih longgar lah kalau di sini. Ya karena saya langsung main ke kantor Pol PP. Oh gitu langsung ya? main. Saya izin, saya datengin, assalamualaikum abang-abang, ya kan. Kami usaha kopi keliling, bla 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 bla. Saya jelasin. Kalau memang ada aturan, mohon kami diatur. Ya gitu ya. Ya kami nurut kok, nurut. Pasti kita nurut. Karena kenapa? Siapa sih yang nggak pengen kotanya maju? Ya kan, Kota Mataram, Praia, Selong, Pancor, semua kota-kota yang potensi untuk berkembang, kami senang, kami siap support. Cuman, ayo nih aturannya apa? Seperti itu. Kooperatif ya dengan hal demikian. Harus. Luar biasa nih. Dan dari sekarang kan kita lihat juga yang ada di titik-titik tertentu tuh bukan hanya kopling. Ya. Ada beberapa gerobak lain yang juga punya metode yang sama pada akhirnya, walaupun kopling mungkin pertama di NTB ya. Tapi saya lihat masih cukup dominan antriannya. Alhamdulillah. Iya. Masih cukup dominan. Kami juga berharap mungkin ya gerobak-gerobak lain bisa mencontoh metode-metode sehingga kita sama-sama bisa membangun NTB ini dengan usaha masing-masing. Tapi saya penasaran. Apa yang menjadi pembeda gitu? Iya. Dari kopling sendiri dengan unit usaha yang sejenis. Iya. Kalau dari kacamata saya, Mas Ardi, saya ngelihatnya alhamdulillah kualitas dari produk kami diterima dan layak untuk dikonsumsi netizen. Ya kan, untuk layak konsumsi oleh masyarakat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, SOP customer service. Itu penting. Jadi ketika kami rekrut sebagai rider yang berhadapan dengan customer, itu sebenarnya ujung tombak dari usaha. Salah satu ujung tombak. SDM-nya. Jadi ketika mereka ngelamar dan qualified secara CV, ya kan, kurikulum vitae mereka qualified,
Kami training dulu seminggu, how to serving customer, apa yang harus mereka lakukan, semua kita training. Bahkan di Kopling Lombok sendiri kami menerapkan istilah grooming, karena basic saya kan orang hotel orang hotel mas, jadi grooming itu penting. Kalian boleh memelihara jenggot tipis, boleh, tidak dengan kumis. Oh gitu ya. Seperti itu. Dan saya itu mensubsidi mereka untuk parfum. Parfum, saya subsidi. Jadi sampai segitunya, ya kan? Karena saya merasa ketika saya jadi customer, yang melayani saya ini enak dilihat, wanginya oke, nyaman kan? Nah, dibandingkan dengan yang sebaliknya, ya kan? Baru mendekat sudah bau. Itu mempengaruhi banget itu. Mempengaruhi. Karena seperti kan itu. Kadang yang makan duluan itu bukan lidah kita ya, mata kita, betul. hidung kita. Yes. Makanya saya dari awal Kopling ini saya bangun, higienis itu penting. Jadi semua rider saya di lapangan itu pasti menggunakan barang-barang yang higienis. Ya kan, jadi kayak hand glove, sarung tangan, itu tiap hari kita ganti. Tetap saya lihat kok itu. Betul, seperti itu. Iya ya. Karena orang hotel sih ya, jadi ngerti banget. Ya, standarnya udah tahu. Keilmuannya dipakai banget di jalanin bisnis itu. Betul sekali, betul. Mas, kalau boleh nanya-nanya ini agak personal, dari sekarang yang ada, jumlah gerobak yang ada, di kisaran berapa sih per bulan? Kalau boleh diungkap, kalau nggak boleh nggak apa-apa sih, kita pengen tahu. Iya. Kalau ya alhamdulillah ya, kalau saya ini kan karena kita berbagi dengan mitra, jadi keuntungan tidak 100% masuk ke perusahaan. Jadi keuntungan yang masuk ada persentasinya karena kita berbagi dengan mitra. Artinya di sini kalau boleh saya sebutin persentasi, ya kan. Jadi pendapatan kami itu kurang lebih sekitar 70-30 lah dari net profit, ya kan. 70% ke mitra, 30% ke perusahaan. Karena saya berpikir keuntungan ini harus dirasakan dengan mitra seperti itu. Betul. Tadi saya juga ngobrol-ngobrol tuh sama Mbak Mbak Puja tuh katanya yang jadi rider selain dapat gaji pokok plus komisi ya. Plus komisi, betul. Itu menarik banget nih bagi yang mau berkontribusi ikut sebagai rider dan juga para investor atau yang pengen mengembangkan usahanya, silakan dengan kopling dengan metode yang tadi jadi kalau dari kami metode kemitraan itu ada dua, Mas Ardi. Jadi bagi teman-teman yang ingin bermitra dengan kami, kami punya dua pilihan metode kemitraan, mitra yang under company dan mitra mandiri. Nah, bedanya mitra mandiri itu ketika dia bermitra dengan kami dan dia mau buka di area yang baru, dia bebas. Oh silakan, let's say misalnya, saya pengen buka di Sembalun nih misalnya. Nah Sembalun ini kan jauh dari mana-mana. Boleh silakan, tapi dengan catatan dia mandiri. Ya kan, dia beli semua kemitraan kami dengan benefit dan lain-lainnya. Dia meracik sendiri, menjual sendiri di area Sembalun. Bebas, itu areanya dia. Nah kalau mitra yang under company di bawah perusahaan, dia beli kemitraan, dia menyerahkan 100% operasional dari unitnya dia kepada perusahaan, seperti itu. Jadi kemitraan kita ini fleksibel. Ya, let's say contoh kayak besok Mojokerto. Mojokerto itu dari mitra kami yang di Mataram melihat potensi kopling ini kayaknya bisa running nih di Mojokerto. Dia diskusi sama orang kantor. Dia diskusi dengan kantor saya, Mas, saya rencana mau buka di Mojokerto untuk keluarganya dia di sana. Oh boleh. Dan dia sendiri yang pergi survei ke Mojokerto. Serius. Jadi waktu Lebaran Idul Adha kemarin dia pulang kampung, dia keliling Mojokerto, keliling anak mudanya gimana, potensi untuk kopi keliling di Mojokerto seperti apa. Dia sendiri yang buat data. Setelah dia kumpulin data, dia undang saya konsultasi. Bagus nih Mas kalau datanya seperti ini. Ya kan? Artinya kalau Mas mau coba sebagai mitra, kami support. Akhirnya ya udah, insya Allah pertengahan bulan ini atau awal bulan Juli besok 2 unit di Mojokerto running. Dan itu dari mitra Mas, bukan dari kami. Nah harapan saya ketika mitra-mitra atau calon mitra melihat potensi ini mau buka di daerahnya,
boleh diskusi dulu. Ya kan, karena kita kan berbicara peluang, kita berbicara data, kita berbicara daya beli seperti itu. Dari mitra ini jadi marketernya kopling Secara tidak langsung, secara tidak langsung. Karena kenapa? Ketika dia buka di Mataram, dia udah lihat nih potensinya. Income yang dia dapat dari kopling luar biasa. Nah, dia mulai berpikir, saya punya keluarga nih di luar daerah. Karena kenapa? Prototipe kita ada di Malang, ada di Denpasar. Kalau Malang Denpasar kita bisa running, areanya dia pasti bisa. Seperti itu. Keren, luar biasa. Penuh inspirasi nih pada siang hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Harapan Mas. Harapan ya. Ke depan nih kalau kopling ini bisa ngomong, dia mau ngomong apa sih ke depannya? Tolong gitu ya. Kalau harapan ya dari saya pribadi sebagai founder, sebagai owner, harapan saya itu simple Mas. Saya pengen kopling ini jadi salah satu UMKM putra daerah NTB asli dari Nusa Tenggara Barat bisa go nasional. Itu harapan saya sebenarnya. Itu yang saya perjuangkan. Go nasional. Ya kan? Artinya kenapa? Kita udah cukup banyak diserbu sama merek-merek dari luar NTB. Ya kita sebut dah ST Solo dan lain sebagainya, ya kan. Saya langsung berprinsip kita bisa kok Kulon ke barat, masuk ke market di Indonesia bagian barat, Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bisa. Tapi kita harus punya unique faktor untuk tempur dengan teman-teman yang ada di sana, ya kan. Makanya saya pun bangun kopling ini harus punya unique faktor, faktor yang unik. Kenapa saya berani main ke Denpasar, ke Bali, Jawa, ya kan, insya Allah Kalimantan, Sulawesi, karena kita punya faktor unik. Uniknya apa? Itu kita bawa nama Lombok, nama daerah. Terus yang kedua, produk kita kualitasnya berani bersaing. Itu dia. Kenapa saya bisa berani bersaing? Saya pun sebelum buka di Denpasar dan di Malang, Mas, saya terjun dulu. Saya babat alas dulu kedua daerah tadi. Saya cobain produk-produk kompetitor, ya kan. Ternyata dari semua produk kompetitor, saya punya kesimpulan produk saya bisa bersaing dan harus berani. Nah, akhirnya ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Diskusi dengan kantor, diskusi dengan orang-orang yang bisa support kopling ini di luar daerah, akhirnya ya jalan sampai sekarang, alhamdulillah. Bali tuh yang Denpasar tuh yang paling kencang, kuat ya. Faktor iklim yang buat kita bisa cepat running di agak panas. Kalau boleh itu simulasi matahari. Simulasi matahari jarak 20 kilo itu. Panas banget. Serius. Jadi saya pun biasanya itu kalau udah mapping area baru, ya kan, seminggu 2 minggu. Ya kan, kayak di Malang saya 2 minggu, Mojokerto kemarin, Sidoarjo, Surabaya itu saya 2 minggu lebih lah. Di Bali 3 hari, habis tuh ampun, saya mau pulang ke Lombok. Gitu. Tapi ya oke lah, secara iklim bagus, mendukung ya ketika kita jualan es kopi, terus udah gitu daya beli bagus, dan populasi juga tinggi banget di Bali, di Denpasar. Bagus. Seperti itu. Kami doakan semoga semakin sukses, amin, ya Allah. bermanfaat untuk banyak orang, bisa memajukan khususnya pertumbuhan ekonomi di NTB. Amin. Untuk UMKM, Mas Damian. Ini terakhir, melihat Unizar ini, dari masuk sampai kita duduk di sini, kira-kira kesannya apa? Kemudian pesan bagi generasi muda yang sedang kami didik di sini itu untuk menjadi seorang entrepreneur, seperti apa, Mas? Oke, kalau untuk kesan kampus luar biasa, keren, megah. Estetik ya, estetik, tinggal penghijauan kali ya, penghijauan, temuin pohon lebih banyak biar rindang, sejuk. Terus kalau untuk teman-teman Gen Z terutama ya, anak-anak muda sekarang, bangun network seluas-luasnya, bangun jaringan sebanyak-banyaknya, dan kita tinggal menggali potensi masing-masing personal, bakat dan minatnya di bidang apa, itu dikembangkan, insya Allah bisa jadi lapangan pekerjaan atau ladang rezeki. Seperti itu. Karena saya pun mengaca diri saya kayak begitu, Mas Ardi. Apa yang saya suka, apa yang saya passion,
saya coba kembangkan jadi bisnis. Dan alhamdulillah sampai saat ini itu yang saya lakukan. Makanya ketika saya bangun Kopi Keliling Lombok ini, saya all out karena saya passion di sana. Passion situ ya. Seperti itu. Luar biasa. Terima Makanya kasih. lebih enak itu sebenarnya jadi perintis. Serius Mas, perintis itu tahu apa yang dia mau bangun. Kalau pewaris dia tinggal melanjutkan dan belum tentu itu passionnya dia. Betul. Seperti itu. Luar biasa ya. Di passion itu penting, keberanian juga tentu penting, tapi jangan lupa berani aja nggak cukup ya tentu. Berani aja nggak cukup. Harus belajar dari data, punya unique factor tadi setelah kita ini riset. Dan jangan gengsi kayaknya juga ya, ini penting banget nih. Dorong gerobak sendiri di masa awal tuh. Untuk saat ini ke depannya, ya kan bisnis owner ataupun founder sebuah usaha sudah tidak waktunya dia di belakang meja. Dia harus turun melihat usahanya, ya kan, dia harus turun menjaga bisnisnya dan kalau perlu membangun relasi, membangun network lewat usahanya. Saya pun seperti itu Mas Andi. Jadi saya ketika turun orang kenal saya. Kamu nggak perlu tahu lah bagaimana saya bangun Kopling, tapi yang kamu tahu saya foundernya dan saya ikut jualan. Gitu loh. Karena kenapa? Di situ kita bangun chemistry dengan customer. Selain chemistry kita tahu lapangan seperti apa. Ketika kita training staff atau karyawan baru, kita ngomong by data, bukan ngomong by jabatan. Kan banyak tuh kayak gitu. Saya CEO, saya founder, ya Hana ya Hanu. Tapi pada saat di lapangan kicep. Nah itu yang penting di saat ini. Untuk kedepannya semua founder, semua business owner, apapun jenis usahanya, dia harus turun. Seperti itu. Luar biasa. Luar biasa. Biasa di luar. Keren, ya udah luar biasa, biasa juga di luar ya. Wah, jalan-jalan terus kalau sekarang nih ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya lihat masih juga dorong gerobak, masih nyajikan itu. Masih. Ini patut dicontoh nih. Kadang kangen Mas. Gitu ya, kangen. Iya, jadi awal-awal memulai itu. Iya, jadi sekarang itu kan saya sering nyambangin lah, nyambangin unit-unit outlet saya. Jadi saya nongkrong, saya perhatiin. Terus saya ya flashback lah, dulu saya begini. Terus tiba-tiba ada customer datang, Mas ini saya nganu, saya handle ya, seperti itu. Keren, ini contoh untuk kita kita semua, jangan gengsi. Mulai sesuatu itu harus dari passion dan kita kerja keras all out di sana. Gengsi itu tidak akan menambah nol di rekening Anda. Itu udah. Keren, Mas Alfian, terima kasih banyak, siap, luar biasa. Mudah-mudahan menginspirasi saya tentu saja, menginspirasi juga mahasiswa lain, menginspirasi banyak orang untuk berkolaborasi dari aspek bisnis. Silakan nanti follow IG-nya Kopling Lombok ya. Kopling.lombok. Kopling.lombok. Terus dari Kopling.lombok nanti follow yang Sumbawa, yang Dompu, yang Bima, Denpasar, Malang ya. Silakan di follow, diikuti perjalanan bisnisnya, diambil pelajarannya, bisa bergabung bersama atau menciptakan bisnis untuk kemajuan bersama. Terima kasih Mas Dambian, sehat selalu, lancar, sukses. Amin ya Allah. Amin. Sering-sering mampir ke Unizar. Harus. Nanti kita bisa banyak kolaborasi. Bisa kolaborasi banget. Untuk Tridharma Perguruan Tinggi. Aman. Pokoknya kita diskusi off the record. Siap. Baik, Sobat Unizar, demikian perbincangan saya dengan owner dari Kopling Lombok yang sangat inspiratif ini. Kita doakan bersama semoga semakin sukses, semakin jaya. Demikian, terima kasih. Sampai ketemu di Unizar Talk selanjutnya.